Sahabat, pernahkah Anda berada pada titik terendah dalam hidup ketika uang benar-benar tidak ada, rekening kosong, dompet hanya tersisa recehan, utang menumpuk, dan seolah semua jalan tertutup rapat? Namun, ada satu ayat dalam Al-Quran, hanya satu ayat saja yang apabila dibaca pada waktu yang tepat sebanyak 7 kali, subhanallah, bukan hanya membuka pintu-pintu rezeki, bahkan dapat menjadi sebab datangnya limpahan nikmat yang luar biasa hingga menarik uang ratusan juta hanya dalam satu hari. Penasaran apa rahasianya? Jangan lewatkan, karena ini bukan sekedar omong kosong. Ini adalah warisan ilmu hikmah yang sangat langka, bersumber dari para ulama besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah, karena kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan mulia sepanjang zaman. Mari, para sahabat, kita bersama-sama mengucapkan atau menuliskannya di kolom komentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan mengucapkan salawat ini, kita semua diakui sebagai umat beliau, sehingga kelak mendapatkan syafaatnya. Saya doakan, semoga sahabatku senantiasa dikaruniai kesehatan, dimudahkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya, serta diberi umur panjang yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasakan berada di titik terendah dalam perjalanan hidup? Saat dompet rasa kosong, saldo ATM 0 rupiah, hutang menumpuk, dan semua jalan seakan tertutup rapat. Bayangkan, di suatu malam yang sunyi, seorang hamba Allah menangis dalam sujudnya. Ia kebingungan, tak tahu lagi harus mencari pertolongan kemana. Semua pintu dunia terasa tertutup, namun malam itu, ia membaca satu ayat, hanya satu ayat, yaitu Laqad ja'akum, diulangi 7 kali tepat pada waktu yang diajarkan oleh para guru hikmah. Dan subhanallah, dalam beberapa hari saja, pertolongan Allah datang tanpa diduga, rezeki mengalir deras tanpa henti, hutang-hutangnya lunas satu persatu, pintu-pintu keberkahan terbuka, dan jalan hidupnya berubah total. Sahabatku, apa yang saya sampaikan ini bukanlah cerita buatan, melainkan kisah nyata. Amalan ini saya ijazahkan kepada Anda semua dengan harapan besar semoga menjadi sebab turunnya pertolongan Allah bagi siapa saja yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Namun ingatlah baik-baik, amalan ini bukanlah jimat dan bukan pula sulap. Ini adalah ilmu yang penuh hikmah, warisan kebaikan yang harus diamalkan dengan adab, waktu, dan niat yang benar. Dalam video ini saya akan memaparkan asal-usul amalan ini, serta menjelaskan langkah-langkah yang tepat dalam mengamalkannya. Kita juga akan membahas kunci waktu yang perlu dijaga, serta bagaimana cara memohon langsung kepada Allah sambil menyebutkan kebutuhan rezeki yang kita inginkan. Dan yang paling utama, amalan ini hanya akan bekerja jika Anda benar-benar yakin sepenuhnya kepada Allah yang Maha Kuasa. Bukan pada bacaan itu sendiri keyakinan kita diletakkan, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pemberi Rezeki. Pada kesempatan kali ini, saya ijazahkan sebuah amalan istimewa yang tercatat dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, karya Syekh Muhammad Haqqi An-Nazili. Inilah kunci wirid ayat Laqad ja'akum, sebuah amalan spiritual bernilai tinggi yang diyakini menjadi sebab turunnya rezeki yang melimpah, namun hanya berlaku bila dibaca dengan cara dan pada waktu yang tepat. Persiapkan diri Anda, karena ijazah ini hanya untuk mereka yang benar-benar serius. Bismillahirrahmanirrahim. Namun sebelum melanjutkan, mari kita panjatkan doa bersama.
Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita, atau doa Anda di kolom komentar, agar kita aminkan bersama. Bayangkan saja, jika ada 40 orang ikut mengaminkan doa-doa kita, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan bagi sahabat yang baru bergabung, mohon dukungan dengan menekan tombol like, subscribe, serta mengaktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, setiap kali channel ini menghadirkan video terbaru, Anda akan langsung mendapatkan pemberitahuannya. Terima kasih banyak, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Anda dengan berlipat ganda. Izinkan saya berbagi sebuah kisah inspiratif, yang nyata dan penuh pelajaran. Kita sebut namanya Pak Iwan, bukan nama sebenarnya. Seorang pedagang kecil dari Jawa Timur. Beberapa tahun lalu, kehidupannya terguncang hebat karena lilitan hutang yang menumpuk hingga lebih dari 450 juta rupiah. Awalnya keinginannya sederhana, memperbesar usaha agar keluarganya lebih sejahtera. Ia meminjam uang dari teman, kemudian dari koperasi, dan akhirnya terbawa pada riba dari rentenir. Sejak itu, hari-harinya terasa sangat berat. Siang hari, ia tetap berjualan seolah semuanya baik-baik saja, padahal pikirannya berantakan. Malam hari, ia sering menangis di atas sajadahnya. Suatu ketika, anaknya bertanya, "Ayah, kenapa setiap malam menangis?" Hingga tiba pada malam Jumat, ia memutuskan ikut pengajian di masjid kampung sebelah. Di sana, sang ustadz memberikan sebuah ijazah amalan. Bacalah ayat laqad ja'akum 7 kali setiap selesai sholat fardu, dengan niat yang tulus, jelas, dan hanya untuk satu hajat. Setelah itu, mintalah langsung kepada Allah dan sebutkan jumlah kebutuhan yang Anda minta. Malam itu, Pak Iwan pulang dengan raut wajah yang berbeda dari biasanya. Ia benar-benar menekuni amalan tersebut dengan penuh kesungguhan. Ia tidak pernah sekalipun melewatkannya. Setiap selesai sholat, setelah salam, ia tetap duduk bersila menghadap kiblat dalam keadaan suci. Dengan khusyuk, ia membaca ayat laqad ja'akum sebanyak 7 kali, kemudian berdoa, "Ya Allah, hamba memohon agar Engkau melunasi hutang 450 juta ini. Hamba tak sanggup lagi, hanya Engkau yang mampu menolong hamba." Hari demi hari berlalu, tanpa ada tanda-tanda perubahan. Tetapi ia tetap istiqomah dan tidak berhenti mengamalkan. Hingga pada hari ke-15, seorang kerabat lama yang sudah tidak berkomunikasi dengannya, datang membawa kabar tak terduga. Sang kerabat berkata, "Aku bermimpi 3 malam berturut-turut melihat wajahmu, seolah Allah memerintahkanku untuk menolongmu." Dengan penuh keikhlasan, kerabat itu melunasi seluruh hutangnya sebagai hibah, bukan pinjaman. Bahkan membantu Pak Iwan untuk memulai kembali usahanya tanpa beban bunga sedikit pun. Hari ini, Pak Iwan dikenal bukan hanya sebagai seorang pedagang yang sukses, tetapi juga sebagai pribadi dermawan yang gemar membantu fakir miskin, bahkan sering menanggung cicilan orang lain yang terjebak hutang riba. Dari seseorang yang dahulu berada dalam kesempitan, kini ia berubah menjadi penolong bagi banyak orang. Semua itu terjadi berkat satu amalan yang ia jalankan dengan penuh keyakinan dan istiqomah. Dari kisah ini kita belajar bahwa jangan pernah meremehkan doa yang dipanjatkan dengan keyakinan. Jangan pula meninggalkan amalan yang telah diwariskan para ulama. Dan ingatlah, Allah tidak akan menolak doa hambanya yang bersungguh-sungguh mengetuk pintu rahmatnya. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, berikut ini adalah tata cara atau kaifiah lengkap amalan, sebagaimana tercantum dalam kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Azkar, karya Syekh Muhammad Haqqi An-Nazili. Perhatikan baik-baik, karena amalan ini bukan perkara ringan. Langkah pertama adalah niat. Sebelum memulai, hadirkan niat di dalam hati, "Ya Allah, aku memohon rezeki darimu." Sahabat, niatkan amalan ini hanya untuk satu hajat saja. Jangan dicampur misalnya antara urusan rezeki dan jodoh sekaligus. Yang kedua, waktu untuk mengamalkannya adalah setiap selesai sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Adapun bacaannya adalah sebagai berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Bacaan ini terdapat dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Bacalah 7 kali dalam 1 kali duduk dan usahakan tidak berpindah tempat. Yang ketiga, pastikan Anda dalam keadaan suci, berwudu, dan menghadap ke arah kiblat. Hal ini sangat penting, jangan sampai diabaikan. Setelah selesai membaca ayat tersebut, panjatkan doa dan minta hajat Anda dengan penuh keyakinan. Sebutkan permintaan Anda secara jelas dan spesifik. Misalnya, "Ya Allah, hamba memohon rezeki sebesar 450 juta untuk melunasi segala hutang." Ucapkan dengan bahasa sehari-hari yang tulus dari hati. Dan yang kelima, bila Anda lupa atau terlewat setelah sholat fardu, gantikan setelah sholat berikutnya. Jangan sampai meninggalkannya sama sekali. Keutamaannya antara lain. Yang pertama, Allah akan membukakan pintu rezeki dari arah yang tak pernah kita duga. Kedua, memudahkan kita dalam melunasi setiap hutang. Ketiga, menghadirkan ketenangan jiwa, sekaligus menumbuhkan harapan dan semangat hidup. Dan keempat, dengan izinnya, mampu membalikkan keadaan dalam waktu singkat, serta meninggikan derajat kita di hadapan Allah maupun sesama manusia. Perlu diingat, amalan ini bukanlah perkara instan atau keajaiban seketika. Ini adalah bentuk ikhtiar batiniah yang harus disertai doa yang tulus, keyakinan yang kokoh, dan usaha nyata di dunia. Kita hanya mengetuk pintunya, sedangkan Allah yang Maha Memberi. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah. Perjalanan hidup memang tidak selalu mudah. Ada kalanya rezeki terasa seret, hutang datang silih berganti, usaha menemui jalan buntu, dan kita merasa kehilangan arah. Namun, jangan pernah lupa, Allah tidak akan menutup pintu rahmat bagi hambanya yang mau mendekat dan mengetuk dengan penuh harap. Salah satu cara untuk mengetuk pintu pertolongan Allah adalah melalui wirid Laqad ja'akum, sebuah amalan mulia yang telah diwariskan para ulama dari generasi ke generasi dan dijaga dalam kitab-kitab hikmah. Kini, ijazah amal yang langka dan penuh berkah ini telah sampai kepada kita. Jika hari ini Anda benar-benar ingin menemukan jalan keluar dari kesempitan hidup, dan bila hati Anda mendambakan perubahan besar, janganlah ragu untuk mengamalkannya. Bacalah dengan keyakinan penuh, panjatkan doa dengan kesungguhan, lalu serahkan seluruh hasilnya kepada Allah yang Maha Memberi. Dan ingatlah selalu, amalan ini hanya akan benar-benar membuka jalan ketika kunci utamanya tertanam kuat di dalam hati Anda, keikhlasan, keteguhan dalam istiqomah, dan keyakinan penuh bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong untuk segala kebutuhan kita. Sebelum menutup pertemuan kali ini, mari bersama-sama kita memohon kepada Allah. Angkat kedua tangan Anda. Ya Allah, kuatkan iman kami agar kami selalu bersyukur di saat lapang, bersabar di saat sempit, dan tetap menaruh harap hanya kepadamu. Jauhkan kami dari sifat putus asa, dan tuntun kami untuk selalu mencari jalan yang Engkau ridhai. Ya Allah, bukalah untuk kami pintu-pintu rizkimu yang halal, luas dan penuh berkeberkahan. Bebaskan kami dari lilitan hutang, dan jauhkanlah dari segala bentuk riba. Limpahkan kepada kami kecukupan yang menenangkan hati, keberlimpahan yang tidak menjauhkan kami dari ketaatan kepadamu. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada jasmani dan rohani kami, ketenangan dalam keluarga kami, dan kemudahan dalam segala urusan kami. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.